Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Hari ini, siang ini, dengan waktu yang cukup singkat, 1 jam ke depan, kita masuk dengan materi pembelajaran mata kuliah keperawatan holistik dengan materinya tentang penyebab kecelakaan kerja, ya. Oke. Sebentar. Udah nampak semua di layarnya materi pembelajaran? Sudah, Bu. Aduh, masih ada yang mau masuk juga. Nah, kita masuk dengan materi pembelajaran mengenai pencegahan dan penyebab kecelakaan keselamatan kerja. Bagi yang satu kameranya ada beberapa orang, tolong dibuat namanya ya, karena nanti mau dibuatkan absennya. Nah, kita masuk dulu secara konsep. Dalam dunia persaingannya yang terbuka pada era globalisasi ini, perusahaan menerapkan standar acuan terhadap berbagai hal terhadap industri seperti kualitas, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila saat ini industri pengekspor telah dituntut untuk menerapkan manajemen kualitas. Sekarang standar internasionalnya harus mengacu pada standar internasional ISO ya, International Standard Operational ya. Maka manajemen lingkungan juga ikut dalam manajemennya standar ISO tadi. Maka bukan tidak mungkin tuntutan terhadap penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi tuntutan pasar internasional. Makin ke depan, maka dunia akan memperbaiki berbenah diri mengenai segala sesuatu, perangkat, manajemen, dan lain-lainnya, menyesuaikan standarnya sama seluruh negara, sehingga mau pergi kemanapun standar dari manajemennya, standar dari kualitasnya tetap mengacu pada satu standar. Ya. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan pada peraturan dari pemerintah yang diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah menetapkan sebuah peraturan perundangan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 05 ya, tahun 96. Salam, Pak. Selanjutnya, lagi kuliah, Pak.
Nah, lanjut alasan harus menerapkan SMK 3 yaitu karena SMK 3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat ataupun pasar atau dunia internasional, tetapi juga tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu, penerapan SMK 3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita, antara lain, pertama, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Kenapa? Karena setiap pekerjaan pasti punya resiko, dan resiko dari pekerjaan itu berupa kecelakaan kerja. Nah, yang kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga. Serta yang keempat, kerja merasa aman dalam bekerja. Nah, untuk contoh nomor 2, saya contohkan waktu zaman saya SMP atau SMA, saya lupa. Jadi ada tetangga saya yang bekerja di WKS, ya. Di WKS itu kan dia kebetulan bekerjanya di bagian limbah-limbah, ya. Jadi limbah dari pabrik tersebut kan berupa bahan kimia, ada bahan kimianya dan lain-lain. Nah, dia kalau nggak salah waktu itu tidak sengaja terperosok jatuh ke dalam bak limbah, ya. Di mana limbah itu karena mengandung zat kimia, kemudian ada panas, ya, limbah panas, maka dengan otomatis jatuh terperosok ke dalam, akhirnya meninggal akibat suatu pekerjaan yang tidak mematuhi standar dari SMK 3 itu. Nah, kalau dulu kan kesehatan kerja itu belumlah terlalu ketat, ya. Kalau sekarang sudah sangat-sangat ketat sekali terkait dengan bagaimana limbah-limbah pabrik itu, bagaimana supaya tidak rusak atau tidak merugikan lingkungan atau tidak beresiko terhadap karyawan yang bekerja dan lain-lain. Nah, seperti itu. Untuk metode sekarang memang ada pelatihannya, itu pelatihan K3 namanya. Nanti kalau kamu sudah selesai tamat kuliah, kemudian selesai juga profesinya, boleh ikut pelatihan K3 itu, nanti bekerjanya adalah di pabrik-pabrik, kemudian perusahaan-perusahaan memang yang sifatnya menggunakan jasa K3 itu. Maka bekerjanya adalah di klinik dari perusahaan tersebut. Lumayan, ya, tanggung jawabnya lumayan besar. Kalau manfaat tidak langsungnya apa? Meningkatkan image market terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Serta yang ketiga, perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama. Ini manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh perusahaan dan karyawannya. Artinya kalau kualitas keselamatan atau K3-nya baik, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik juga. Kita boleh lihat, boleh dengar saat ini di perusahaan di Jambi ini yang seperti WKS itu, alhamdulillah sudah sangat jarang sekali terdengar kecelakaan kerja, ya. Yang masuk limbah pabrik dan lain-lain sudah sangat-sangat jarang sekali. Nah, seperti itu. Nah, next. Dengan banyaknya keuntungan dalam penerapan SMK 3 serta standarisasi SMK 3 di Indonesia yang cukup representatif, inilah saatnya bagi industri Indonesia untuk melaksanakan SMK 3 sesuai Permen, ya, nomor 5 tahun 96, baik industri skala kecil, menengah, hingga besar, sehingga bersama-sama menjadi industri yang kompetitif, aman, dan efisien dalam menghadapi pasar terbuka.
Kalau standar K3-nya kita di rumah sakit. Rumah sakit seperti mau injeksi misalnya. Kalau injeksi maka yang standar keselamatan kita apa? Pakai handscoon, kemudian pakai kalau untuk perawatan luka bakar, perawatan luka, maka pakai skort, pakai handscoon, pakai masker ya. Apalagi sekarang masa pandemi di mana belakangan sebelumnya banyak sekali standar keselamatan yang memang dipakai buat teman-teman perawat di rumah sakit agar tidak ikut-ikutan terkena COVID. APD-nya lengkap ya. Nah, itu kalau kita di rumah sakit. Nah, masuk dalam keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, sasaran keselamatan kerja siapa? Pertama, tempat kerja itu sendiri. Kalau tempat kerjanya tidaklah baik, tidak mempunyai keselamatan kerja yang baik, maka kualitas dari tempat kerja tersebut tidak bagus. Nah, kemudian setiap ruangan ataupun lapangan, tertutup ataupun terbuka, bergerak ataupun tetap, di mana tenaga kerja bekerja ataupun yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya lainnya ya. Nah, tujuan dari keselamatan pasien. Pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Ini adalah tujuan dari keselamatan kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ya. Nah, kalau kita yang sekitar Jambi ini yang paling dekat dulu adalah pabrik getah Hoktong itu ya, mana limbahnya dimasukkan ke dalam Sungai Batanghari ya, dialirkan ke Sungai Batanghari. Sebentar. Nah, ini ada teori mengenai teori kecelakaan. Kecelakaan pun sekarang ada teorinya, bagaimana kecelakaan itu. Menurut si teori H.W. Heinrich, ya, urutan terjadinya suatu kecelakaan, pertama lingkungan sosial itu sendiri, yang kedua kesalahan manusia, jadi bisa karena lingkungan seperti saya bilang tetangga saya itu bisa karena lingkungan, bisa juga karena faktor dari kesalahannya, mungkin tidak pakai alas kaki yang anti slip dan lain-lain ya. Yang ketiga, perbuatan membahayakan dan bahaya yang ditimbulkan secara mekanis ataupun fisik. Yang keempat, kecelakaan. Dan yang kelima, karena cedera. Ya. Nah, kalau teori Frank, urutan kecelakaan kerja itu pertama kurang kontrol dari manajemennya, balik-balik pada perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan memanage, mengontrol dari
lingkungannya, kualitas kerja di lingkungannya. Yang kedua, penyebab dasar ataupun sumber. Misalnya limbah, limbahnya kenapa nggak ditutup atau di bagian tepi jalan para pekerja itu harusnya dilebarkan dan lain-lain. Ya. Penyebab langsung ataupun gejala. Yang keempat, ada insiden ataupun kontak serta kerugian terhadap manusia dan benda. Nah, itu menurut teori Frank. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kecelakaan itu? Berarti ada upaya pencegahan kecelakaan. Maka rujuklah pada mengikuti aturan-peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan sudah kita ikuti, otomatis resiko kecelakaan kerja sangat minim sekali. Yang kedua, standarisasi. Mengacu pada standar. Standar apa? Standar keselamatan kerja. Misalnya pekerjaan bangunan, maka pakai topi pelindung kepala. Kalau kita di kesehatan, maka pakailah handscoon, pakai masker. Kalau di kamar operasi, pakailah kap kepala, pakai masker, pakai handscoon, bajunya baju khusus. Kalau kita juga, kalau untuk pasien-pasien yang mau pemasangan kemoterapi, maka pemakaian APD-nya APD lengkap seperti perawat-perawat COVID saat ini ya, lengkap pakai penutup wajah dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tentu ada yang namanya pengawasan. Nah, perusahaan harus ada yang mengawasi. Kalau tidak ada pengawasan, maka poin pertama dan poin kedua akan tidak terkontrol. Ya. Yang keempat, adanya penelitian teknis, harus diriset terus teknisnya seperti apa, kemudian bagaimana dengan penelitian medisnya, psikologisnya. Ya. Yang ketujuh, penelitian secara statistik. 8, pendidikan dan latihan. Orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut harus ada sering-sering dilakukan pelatihan-pelatihan ini. Kemudian juga dilakukan pendidikan dan pelatihan. Upgrade misalnya kalau di bagian limbah atau di bagian kecelakaan atau di bagian ini ya kliniknya, maka yang harus disiapkan adalah BTCLS, kemudian perawatan luka, perawatan hacking dan lain-lain. Nah, itu di bagian pendidikan dan pelatihan. Ini harus di-upgrade terus ya. Dan yang ke-9 adanya asuransi. Idealnya perusahaan harus ada asuransinya, asuransi kecelakaan kah atau asuransi kesehatan. Saat ini yang lazim digunakan adalah BPJS ya, bagi kesehatan dan kecelakaan sering digunakan adalah jasara harja dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah 1 sampai 9 poinnya ini sudah dilengkapi, jangan lupa satu perusahaan tersebut harus masuk dalam organisasi K3 sehingga informasi-informasi terbaru dapat dilihat ataupun diperbaiki untuk perbaikan perusahaan ke depan. Nah, tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga mutlak minimum. Sehingga yang namanya kecelakaan sangat minim sekali terjadi kalau poin-poin tadi sudah terpenuhi. Selanjutnya, 4 faktor penyebab kecelakaan kerja menurut si Husni. Ini kebetulan Husni ini seperti orang Indonesia ya. Pertama ada faktor dari manusianya sendiri, kemudian faktor material, bahan ataupun peralatan.
Yang ketiga ada faktor bahaya, sumber bahaya. Ada 2 sebab, yaitu bisa perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, bisa juga keletihan atau kelesuan. Yang keduanya atau B, kondisi atau keadaan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin ataupun peralatan-peralatan. Serta faktor yang dihadapi. Akibat dari kecelakaan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain kerusakan ataupun kehancuran mesin, peralatan, bahan, dan bangunan. Nah, kehancuran ataupun kerusakan mesin ini menjadi harus menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan dan ataupun kehancuran mesin, perusahaan harus ada maintenance, ya, pemeliharaannya, sehingga ketika produksi tidak mengalami kerusakan. Kalau mau misalnya RJP pasien, cek dulu alatnya bagus tidak, bisa digunakan atau tidak. Jangan nanti orang lagi emergensinya kita sudah colok-colok, nggak taunya itu alat tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya biaya pengobatan dan perawatan korban itu harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian tunjangan kecelakaan dan hilangnya waktu kerja. Kalau saya memang sudah mengalami biaya pengobatan ditanggung oleh Jasara Harja, ya. Kemudian tunjangan kecelakaan serta hilangnya waktu kerja. Yang kedua adalah kerugian yang bersifat non-ekonomis, seperti cacatnya dan lain-lain. Kalau Sedarmayanti tahun 2011 dikelompokkan menjadi 4, kecelakaan kerja akibat langsung kerja, pada saat waktu kerja, kemudian di perjalanan, kemudian akibat kerja, penyakit akibat kerja. Misalnya bekerja di pabrik seperti pabrik triplek, pabrik getah, pabrik yang bau-bauan, ya, debu ataupun bau-bauan, itu kan resiko penyakit yang muncul sangat besar. Misalnya penyakit paru, salah satunya ya bisa asma, kemudian bisa juga sirosis dan lain-lain. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab juga oleh perusahaan kecelakaan, masih seputar kecelakaan kerja. Ya. Nah, menurut Pak Tony, kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja adalah ceroboh. Nah, buat mahasiswa semua, hati-hati dalam bekerja. Biar deh katanya alon-alon asal kelakon, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kecerobohan. Kalau sudah ada kecerobohan, resikonya ya pekerjaan nggak ada yang benar, tidak ada yang berhasil pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah malas. Malas ini jangankan yang bekerja, yang jadi mahasiswa juga banyak malas, ya, kalau sudah waktu-waktu rentang waktu yang tidak mengenakan gitu, ya. Yang ketiga, kurang pertimbangan. Ya, kurang pertimbangan. Jadi memilih kalau membuat bahan A dengan bahan B, kira-kira bahan A ini akan makan waktu banyak. Nah, bahan B tidak banyak waktunya, tapi peralatannya cukup mahal. Yang A tidak mahal. Nah, itu terkadang main cepat saja, yang penting dilakukan. Itu masuk kategori kurang pertimbangan. Yang keempat, tidak tenang. Terkadang ada individu yang kalau bekerja dia riuh sekali, ribet sekali. Ada juga individu yang bekerja, kalau bekerja dia tenang, setenang-tenangnya. Itu masuk sini.
Ya, ini akibatnya, akibat kecelakaan kerja jadinya. Yang ke 6 ya. 5 ya. Tidak sempurna, kurang berhati-hati, ceroboh dengan kurang hati-hati berbeda tipis ya. Selanjutnya kurang terlatih, karena apa? Perusahaannya tidak sering memberikan bimbingan ataupun latihan kepada karyawannya. Lebih-lebih kalau hanya terlatih saja tapi tidak terampil, makanya resikonya kecelakaan kerja. Artinya, terlatih dan terampil harus menjadi satu kesatuan dalam tubuh individu sehingga tidak mengalami kecelakaan kerja. Kemudian ada kurang pengawasan. Ini kerjaannya perusahaan harus terus ada pengawasan. Merasa sudah tahu padahal tidak tahu. Jangan malu bertanya karena gengsi, ya. Padahal sebenarnya kita nggak tahu, cuman malu bertanya. Daripada bertanya malu, mending sok-sok tahu aja. Nah, jangan seperti itu. Karena itu yang membuat pekerjaan tidak jadi maksimal, ya. Nah, salah satu pencegahan kecelakaan dimulai dengan pemeliharaan lingkungan kerja yang baik. Pada dasarnya semua teori sama, bagaimana memanajemen lingkungan kerja menjadi lebih baik. Lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan derajat kesehatan dan daya kerja karyawan. Kalau si Ridley tahun 2006, untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan upaya menghilangkan bahaya yang ada pada tempat kerja. Apabila tidak dapat dihilangkan, tindakan pengendalian harus diimplementasikan untuk meminimalkan resiko dari bahan-bahan kimia yang dihadapi pekerja. Saya contohkan lagi. Kalau di rumah sakit, ada bagian CASLING atau kesehatan lingkungan. Ya, itulah bagian-bagian yang akan bagaimana mengontrol lingkungan tersebut. Artinya, kenapa semakin ke depan semakin memperbaiki diri? Contoh dulu, kalau dulu spet itu kan ada nalnya ya, ada jarumnya. Biasanya jarumnya itu dulu sepaketan saja dengan nalnya itu, sehingga terkadang orang bagian limbah atau bagian casing cenderung waktu itu sering tertusuk jarumnya, ya, karena tidak ada pemisahan antara limbah yang tajam dengan tumpul. Nah, sudah terus memperbaiki diri saat ini, ketika limbah-limbah yang tajam itu sekarang dimasukkan ke dalam box limbah tajam ya, di labor kita ada itu. Nah, itu contohnya. Nah, si Sedarmayanti tadi ada tindakan pencegahan kecelakaan dapat dilakukan diantaranya dengan program 3E atau program triple E. Ya, bukan elektrik atau elektronik ya. Itu apa? Ada engineering, ada education, dan enforcement. Apa yang engineering itu? Bagaimana tindakan pertama yang melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau safety guard. Ya. Yang kedua, pendidikan atau education, di mana perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang lebih baik. Nah, yang ketiga, enforcement, itu berupa pelaksanaan, di mana tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Memang harus benar-benar dilaksanakan sehingga resikonya kecelakaan kerja minim sekali.
Ya. Nah, ini ada upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga. Yang pertama, diberikan penanda dan isyarat keselamatan kerja. Yang sering kita temui di mal-mal adalah ketika karyawan bagian kesehatan, pembersihan lingkungan, ya kebersihan lingkungan, ngepel nih, sudah ngepel pasti diberi tanda ya. Bisa tanda line, bisa tanda segitiga oranye itu dan lain-lain, dengan kadang ada tulisan awas lantai licin, awas lantai basah dan lain-lain. Itu contoh penandanya. Ya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada karyawan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja. Selalu diinformasikan, kalau perlu pasang poster dekat-dekat mereka bekerja, gitu kan, selamatkan diri Anda dari ini dan itu. Nah, boleh seperti itu. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan keselamatan dalam bekerja. Kenapa? Ya, manusia ini terkadang dia tidak adanya peraturan, makanya udah lewat aja gitu. Nah, makanya kalau ada sanksi, apalagi sanksinya berat, maka resiko untuk melanggar dia kecil ya, karena dia tidak mau terkena sanksinya. Apalagi kalau sanksinya adalah pemecatan dari kerja. Itu berat sekali ya. Selanjutnya, memberikan pemahaman agar karyawan mematuhi standar prosedur keselamatan kerja. Harus diinformasikan bagaimana standar prosedur kerjanya. Yang terakhir, memberikan perhatian lebih banyak ya. Perhatian luar biasa lah harusnya kepada karyawan yang kondisi tubuhnya melemah. Jangan karyawan sudah tahu kondisi tubuhnya lemah masih juga disuruh bekerja. Drop dia, jangan-jangan nanti malah meninggal dunia. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja kemudian oleh perusahaan melakukan beberapa tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja yang terjadi bagi pekerjanya, khususnya di bagian laboratorium, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen kebijakan, antara lain ada beberapa tahapan, ada yang namanya POAC. Apa itu POAC? Nih, POAC. P-nya adalah planning, tentu harus ada perencanaan. Tidak ada orang bekerja yang tidak ada rencana. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Orang bekerja pasti ada beberapa orang di antaranya, itu kategori organisasi. Selanjutnya, actuating atau pelaksanaan, bagaimana action kita melakukannya. Dan yang keempat, adanya controlling ataupun pengawasan. Nah, ini memang harus ada dalam manajemen kebijakan dan keselamatan kerja. Harus punya rencana yang matang. Oke, kalau gitu kita akan membahas tentang satu demi satu mengenai POAC tadi ya, planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Planning dulu atau perencanaan. Planning ini berfungsi untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Ya, hati-hati bekerja di laboratorium itu bukannya gampang, resiko bahan-bahan kimia juga sangat
besar resikonya. Yang terbakar lah, yang tumpah kena kulit juga sangat panas dan lain-lain. Yang kedua ada organizing atau organisasi berfungsi untuk menyusun garis besar pedoman keamanan kerja. Pedoman keamanan kerja. Yang kedua, organizing organisasi ini berfungsi menyusun garis besar. Yang kedua, yang B-nya memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan keamanan kerja. Ini penting sekali, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya membimbing itu atau memberikan bimbingan itu kepada karyawan itu sangat bermanfaat sekali, sehingga keilmuannya terus upgrade ya, resiko kecelakaan juga sangat minim karena metode-metodenya tadi sudah mulai memperbaiki diri. Yang C, memantau pelaksanaan pedoman keamanan kerja. Yang D, memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan penerbitan izin dan mengatasi dan mencegah meluasnya bahaya yang timbul dari sesuatu itu, ya. Bentar ya. Ya, ada yang tidur ya? Kalau ada yang tidur, bangun dulu, melek dulu deh. Jangan sampai ketiduran, karena ini jam-jam rawan nih. Jam-jam yang luar biasa, ngantuknya, kenyangnya, ngantuk karena kenyang karena habis makan, dan lain-lain. Ini bahaya nih kuliah jam-jam segini nih, jam-jam rawannya betul. Dosennya error nanti, ngantuk dan lain-lain. Aduh. Tapi kalau Bu Ratu dia bagus, dia matanya stabil terus tuh, semangat terus ibunya. Saya dari tadi berusaha supaya nggak ngantuk karena kamu diam aja. Bentar ya, bentar. Nah, kita lanjut pada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan yang dimaksud di sini bagaimana berfungsi untuk mendorong semangat kerja pekerja, ya, aktualisasi. Nah, pelaksanaan yang mengarahkan aktivitas pekerja, mengkoordinasikan berbagai aktivitas pekerja menjadi aktivitas yang kompak, ataupun sehingga semua aktivitas pekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti perusahaan-perusahaan besar, dia berusaha untuk bagaimana karyawannya tetap selalu yang namanya kompak, ataupun selalu sinkron jalannya, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tercapai. Ya, misalnya, yang pada umumnya misalnya target dari SPG-nya rokok harus tercapai sekian, misalnya 2 bungkus dalam sehari misalnya, ya. Dia punya tim turun lapangan, bagaimana mengajak masyarakat untuk membeli rokok dia. Apakah dia dengan menggunakan pakaian yang seksi, lain-lainnya terserahlah itu ya. Nah, dia punya tim, maka satu tim itu harus kompak. Bagaimana cara teknik untuk memerayu atau memberi masukan kepada masyarakat agar
merokoknya bisa dibeli atau terjual ya. Nah, seperti itu. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Berfungsi untuk mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Harus ada pengawasan yang luar biasa. Ya. Karena kalau tidak ada pengawasan, bagaimana karyawan ataupun perusahaan bisa bekerja secara maksimal? Karena tidak ada target. Ya. Oke. Saya mau tanya, ada yang mau ditanyakan? Materinya sama Bu Ratu udah banyak ya, soalnya udah apa-apa juga tentang K3. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Diamnya 1000 makna nih. Tahu, nggak tahu, ngantuk Bu, nggak terekam Bu, dan apalah ya, apalah yang mau diingat gitu. Oke, kalau sama Bu Ratu pelajarannya sampai mana? Sipen boleh, yang lain boleh, tidak mesti Sipen juga boleh. Sampai P3K, Bu. P3K. Oke. Prakteknya udah selesai juga ya? Udah, Ibu. Berarti tinggal sama saya semua ya? Aduh, kejar-kejaran waktu nih. Ada yang mau ditanyakan? Yang di aula dalam keramaian seperti itu, apakah memahami? Seperti Zaura, kemudian siapa tuh yang di aula lagi nih? Zaura, Angelia, Reni. Paham nggak tuh? Ini di aula ada apa tuh? Kegiatan apa di aula? Paduan suara, Bu. Paduan suara Ya, untuk Bu. wisuda. Paduan suara untuk wisuda ya? Latihan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Indah udah paham ya? Kalau nggak ada berarti udah paham ya? Udah paham, alhamdulillah. Sebentar, saya buatkan disiakatnya ya. Iya, Ibu.